Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental RALS atau Ramayana kuartal ketiga tahun 2020. Oke teman-teman, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis modelnya. Dari PT Ramayana ini, dia bergerak di bidang usaha retail, department store. Dan mereka memiliki dua merek, yaitu Ramayana yang menjual pakaian, tas, sepatu, aksesoris lainnya. Yang kedua adalah supermarket, yaitu dengan merek Robinson ya teman-teman. Terus dari sumber income-nya adalah dari penjualan produk dari Ramayana dan Robinson. Untuk segmen usaha atau marketnya untuk di Indonesia, dan untuk Ramayana sendiri mereka memiliki 117 toko ya atau retail, dan Robinson mereka memiliki 81 supermarket yang tersebar di Indonesia. Terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum. Tetapi saat saya membaca berita, saya menemukan adanya tunggakan hutang ya yang udah jatuh tempo tetapi belum dibayar ya teman-teman. Tetapi belum terkait kasus hukumnya, apakah udah jadi kasus hukum itu rasanya masih belum ya teman-teman. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Ramayana sendiri sebesar 55,88%. Masyarakat memiliki 39,14% dan sisanya treasury sebesar 4,98%. Oke, teman-teman, kita masuk ke revenue-nya atau pendapatannya. Jadi, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 untuk pendapatannya rata-rata di 5,5 ke atas ya, teman-teman, untuk dari segi pendapatan. Tetapi di 2020 ini, di kuartal ketiga hanya sekitar 1,9 juta. Dan kalau kita bandingkan kuartal dengan kuartal, kita mengalami penurunan 56,8%. Tetapi kalau kita asumsikan kuartal keempat memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka mengalami penurunan 54,8%. Terus dari segi net profitnya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten yang mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan untuk 2019 dengan 2020 kuartal ketiganya mengalami penurunan 116%. Hal ini disebabkan oleh COVID-19 ya teman-teman, yang dimana mereka bukanya banyak di mall atau retail ya teman-teman, yang dimana mereka harus bayar biaya sewa yang cukup besar dan karyawan ya teman-teman. Jadi di sini karena mereka perusahaan retail ya mereka mengalami kerugian ya jika tidak ada pengunjung ya teman-teman. Terus untuk kuartal keempatnya juga kita asumsikan jika kuartal kinerjanya seperti kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun bisa minus 126 ya teman-teman. Oke, dari segi asetnya mengalami penurunan ya teman-teman di 2019 dengan 2020 sebesar 14,3%, tapi kalau kita lihat 2014 sampai 2019 cukup mengalami kenaikan ya teman-teman dari segi aset. Dari segi hutang juga cukup konsisten ya teman-teman di 1,2 sampai 1,4, tetapi di 2020 ini mengalami penurunan ya tinggal 1.036 dan ini mengalami penurunan 26%. Which is menurut saya ini sangat bagus ya teman-teman, yang dimana di masa pandemi mereka menutup tokonya dan mereka untuk membayar sisa hutangnya ya teman-teman. Dari segi modal, teman-teman bisa melihat modalnya juga mengalami penurunan sebesar 11,9%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020, dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Teman-teman bisa melihat dari NPM-nya, net profit margin-nya, dari 2014 sampai 2019 ini cukup konsisten ya, di 6% sampai yang terakhir 2019 memang paling bagus, 11,57%. Dan di 2020 ini karena COVID-19 atau pandemi ini, ya mereka mengalami kerugian ya teman-teman, jadinya minus 5%. Karena minus, maka EPS-nya juga minus, dan per-nya juga minus ya teman-teman. Jadi ini tidak bisa kita analisa. Tetapi kalau kita lihat dari historicalnya, ya memang rata-rata pernya yang ambil terakhir aja itu di 11 ya teman-teman. Karena net profitnya juga lebih paling bagus, ya jadinya di 91 untuk EPS-nya.
Kalau kita lihat dari book value-nya sekarang berada di 521. Kalau dengan bandingkan dengan video ini dibuat, yaitu Ramayana di harga 785, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,51 ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya, rata-rata di atas 1,5 ya untuk Ramayana ini. Jadi dari segi DER kita bisa lihat juga rata-rata masih di bawah 0,5, which is ini bagus sekali. Dan di 2020 ini malahan lebih menurun lagi di 0,28, which is ini lebih the best ya teman-teman dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari segi ROE teman-teman bisa lihat 2020 ini minus, jadi tidak bisa kita analisa. Tetapi kalau kita lihat rata-ratanya, ROE-nya masih di atas 10%, which is atau 9% ya teman-teman yang saya anut, which is ini sangat bagus. Dari segi ROA-nya minus 2,64%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat harga Ramayana ini atau RALS ini berada di 785. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya itu di sekitar 1100. Dan 1100 ini saya hitung menggunakan kejadian sebelum pandemi ini ya teman-teman. Kalau dengan pandemi ya memang intrinsic value-nya jadi jelek gitu. Tetapi kan ini kan karena force major ya teman-teman. Tetapi kalau saya hitung dengan saya lihat dari historical 5-6 tahun ini 2014 sampai 2019, saya rasa untuk fair value-nya Ramayana ini di 1100. Jadi untuk margin of safety-nya memiliki sekitar 40%. Oke teman-teman, ini kesimpulannya. Yang pertama kita lihat dari produk dan jasa, saya berikan status oke ya untuk RALS ini atau Ramayana ini. Kenapa saya berikan status oke? Sebenarnya untuk Ramayananya sendiri saya sih tidak begitu prospek ya teman-teman. Tetapi karena dia ada satu yang namanya supermarket Robinson yang dimana itu defensif ya istilahnya, yang dimana kebutuhan sehari-hari, yang dimana kita tetap butuh makan dan lain-lain, menurut saya itu menjadi defensif dari perusahaan ini ya teman-teman. Yang dimana mungkin Ramayananya drop, tetapi Robinsonnya malahan up. Yang kedua dari GCG saya berikan status oke karena tidak adanya kasus hukum dan pemegang saham mayoritasnya dipegang oleh mereka sendiri ya teman-teman. Dari revenue dan net profit untuk quarter ini memang negatif ya teman-teman, jadi saya berikan status no. Untuk aset, saya berikan status oke, karena walaupun mengalami penurunan, saya rasa penurunan ini wajar ya teman-teman. Karena dan penurunan ini dia bagus karena dia untuk defense, jadi dia untuk membayar hutang-hutangnya ya teman-teman. Untuk reliability-nya saya berikan status oke karena mengalami penurunan dan DER-nya juga masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena memang harga sekarang udah di atas book value-nya ya teman-teman. Dari segi sektor ini sebenarnya tidak ada hal yang perlu terlalu concern. Jadi jika liability-nya oke, maka sektornya seharusnya saya berikan status oke juga. Dan alasan kedua saya berikan status oke karena memang mereka memiliki supermarket ya teman-teman. Dan jika mereka mau buka retail, tetapi kalau retailnya adalah supermarket akan jauh lebih baik ya teman-teman untuk kedepannya. Dari segi ROE-nya saya berikan status no karena negatif ya teman-teman untuk quarter ini. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena menurut saya Ramayana ini masih tergolong murah ya teman-teman. Dan dari margin of safety-nya saya masih positif, jadi saya berikan status oke. Dari segi dividen saya melihat selama 5 tahun terakhir ini untuk Ramayana cukup konsisten ya teman-teman dan loyal dalam membagikan dividennya kepada investor-investornya. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah 7 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Ramayana ini? Untuk jawabannya adalah teman-teman saya tidak akan membeli saham Ramayana. Menurut saya kenapa saya tidak membeli ya karena kondisi sekarang ya teman-teman. Jadi saya lebih konservatif, saya cari aman, saya di mana saya investasikan tidak cukup jangka panjang ya teman-teman. Jadi saya akan memilih perusahaan yang memang kebal dengan pandemi ini ya teman-teman. Dan saya tidak memberi saham Ramayana ini karena saya lihat dia masih negatif ya teman-teman. Jadi saya cari yang saham-saham yang dimana masih positif ya untuk kinerjanya. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13.
Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.